Assalamualaikum. Banyak pertanyaan yang masuk baik lewat YouTube, email, ataupun dari wajib pajak saya sendiri terkait tata cara pelaporan insentif PMK 44 ini. Artinya cara lapor untuk PPh 21 ditanggung pemerintah dan PPh final ditanggung pemerintah. Untuk insentif lainnya seperti pengurangan PPh pasal 25 atau pembebasan PPh pasal 22 impor, saya belum tahu apakah nantinya akan dimasukkan juga di dalam menu yang akan saya bahas ini atau tidak. Karena sampai dengan saat ini hanya tersedia menu laporan untuk PPh 21 ditanggung pemerintah dan PPh final ditanggung pemerintah. Sebelum saya masuk ke tata cara pelaporan realisasi insentif PMK 44 ini, saya ulas sedikit bahwa laporan insentif PMK 44 ini berbeda dengan laporan SPT massa. Jika sebelum COVID-19 melanda, Anda sudah biasa atau rutin laporan SPT massa seperti SPT massa PPh pasal 21, PPh final ataupun PPN, maka saat ini pun laporan SPT massa tetap disampaikan seperti biasanya. Sedangkan untuk wajib pajak yang mengikuti insentif PMK 44 ini, akan ada tambahan laporan lagi setiap bulannya selama masa pajak April sampai dengan September 2020, yaitu laporan insentif PMK 44. Apakah setiap wajib pajak yang dapat insentif PMK 44 ini juga harus laporan SPT massa? Jawabannya belum tentu. Seperti pada wajib pajak UMKM, tidak ada kewajiban laporan SPT massa PPh final. Karena laporannya itu ya tanggal pembayaran PPh setengah persennya. Jadi kalau dia storenya sudah tepat waktu, yaitu paling lambat tanggal 15, maka laporannya dianggap tanggal 15 juga, alias tidak terlambat. Tetapi berbeda pada wajib pajak yang lapor SPT massa PPh 21. Jika dia wajib lapor SPT massa PPh 21 setiap bulannya, maka dia menambah satu kegiatan lagi, yaitu laporan pemanfaatan PPh 21 ditanggung pemerintah. Jadi dalam satu bulan ada dua macam pelaporan untuk PPh pasal 21. Oke, sekarang kita lanjut ke teknis atau tata cara laporan realisasinya. Menu laporan realisasi PMK 44 ini namanya adalah e-reporting insentif COVID-19. Jangan keliru ya. Bagi wajib pajak yang dulu pernah ikut tax amnesty atau amnesti pajak, mungkin sudah pernah memakai menu e-reporting, yaitu e-reporting amnesti pajak. Tetapi yang ini adalah e-reporting insentif COVID-19 untuk PMK 44. Menu ini ada di dalam menu layanan. Bagi Anda yang menu e-reporting insentif COVID-19-nya nggak muncul, bisa dimunculkan dulu dengan cara klik profil, kemudian masuk di menu aktivasi fitur layanan dan contreng e-reporting insentif COVID-19. Nantinya Anda akan diminta untuk login ulang. Di halaman awal atau dashboard dari e-reporting insentif COVID-19, pada bagian kanannya ada daftar laporan yang sudah disubmit atau dilaporkan. Jika Anda mau cetak ulang tanda laporan, Anda bisa cetak dari sini. Tetapi karena ini baru mau ikutan laporan, maka masih kosong di sini. Selanjutnya, klik aja tombol tambah di sini, lalu muncul menu pelaporan baru, dan klik pilih jenis pelaporan. Untuk saat ini ada dua menu laporan insentif, yaitu realisasi PPh final DTP PMK 44 dan realisasi fasilitas PPh pasal 21 DTP PMK 44. Saya pilih realisasi PPh final DTP untuk contoh kali ini. Klik lanjutkan. Muncul pop-up yang meminta kode keamanan. Isi saja sesuai dengan gambar. Berikutnya pada sisi sebelah kiri Anda bisa membaca petunjuk penggunaan e-reporting ini. Download dulu format file laporan realisasi PPh final DTP, file C Excel, kemudian klik linknya. Nantinya file ini yang perlu diisi dan diupload kembali. Sekarang kita coba isi untuk file Excel-nya. File format realisasi PPh final DTP terdiri dari dua sheet, yaitu sheet pemotong atau pemungut dan sheet lainnya. Artinya adalah penghasilan yang diterima wajib pajak dari transaksi dengan pihak pemotong atau pemungut PPh, seperti tender dengan dinas dan lain sebagainya, maka dituliskannya di sheet ini. Sedangkan untuk transaksi dengan pihak lainnya, bukan pemotong atau pemungut, misalkan jualan langsung ke masyarakat, dituliskannya di sheet lainnya. Sebelum Anda mulai mengisi, jika file Excel-nya tidak bisa diisi, silakan Anda klik dulu di Enable Saving di Excel-nya agar bisa lanjut untuk pengisiannya. Sekarang saya contohkan pengisian di sheet pemotong atau pemungut. Seandainya wajib pajak ada transaksi dengan pihak pemotong atau pemungut PPh. Sebagai contoh, misalkan selama April 2020 ada transaksi dengan dinas. Isi aja di sini untuk kolom nomor diisi dengan nomor urut, kemudian lokasi usaha diisi dengan alamat usaha yang mendapat transaksi potbud tadi, dan NPP pemotong pemungut diisikan juga di bagian ini. Kemudian di kolom peredaran bruto diisi dengan nilai transaksi selama April dengan si pemotong itu. Pada kolom PPh final DTP diisi dengan setengah persen dari nilai transaksi ke si pemotong tadi. Sekarang bagaimana jika dalam April ada 3 kali transaksi dengan pemotong yang sama dan wajib pajak mendapat 3 kali billing dengan cap DTP atas 3 kali transaksi tersebut? Apakah perlu diisi dengan 3 kali juga di Excel ini?
Dari penjelasan di lampiran PMK 44 tentang tata cara pengisian tabel laporan realisasi PPh final DTP, jika saya baca kalimatnya adalah untuk kolom peredaran bruto di tabel 1 atau di sheet pemotong atau pemungut, diisi dengan jumlah rupiah peredaran bruto dari transaksi dengan pemotong atau pemungut PPh dalam masa pajak periode pelaporan. Jika saya artikan, menurut saya, berarti tidak perlu ditulis 3 kali transaksi dengan pemotong atau pemungut yang sama. Cukup diisi sekali transaksinya dengan rekapitulasi atau akumulasi nilai transaksi dengan si pemotong yang sama dalam 1 bulan. Begitu juga untuk kolom PPh final DTP. Penjelasannya adalah diisi dengan jumlah rupiah PPh final DTP dalam masa pajak periode pelaporan yang dibayarkan secara tunai oleh pemotong atau pemungut PPh. Bagaimana jika cara ini ternyata salah? Ya tinggal pembetulan aja laporannya nanti. Yang penting sekarang bisa lapor dulu, jangan sampai terlambat. Oke, sekarang lanjut ke pengisian di sheet lainnya. Pada sheet lainnya adalah transaksi ke bukan pemotong atau pemungut PPh. Misalkan jualan langsung ke warga ataupun jualan langsung ke sesama wajib pajak badan swasta. Jadi karena jualan biasa, normalnya kan bayar sendiri 0,5%-nya. Penghasilan seperti inilah yang dituliskan di sheet ini. Untuk penulisan omset dan PPh DTP-nya adalah seluruh peredaran bruto dalam masa pajak periode pelaporan dan seluruh PPh final ditanggung pemerintah dalam masa pajak periode pelaporan. Jadi gelondongan aja ngisinya, alias cukup 1 kali untuk 1 lokasi usaha atau per NPWP. Maksudnya jika wajib pajak cuma punya 1 NPWP, nggak ada NPWP cabang di tempat lain, ya berarti isiannya 1 aja. Tetapi jika wajib pajak punya 4 NPWP cabang usaha di tempat lain, berarti akan ada isian 4 dari masing-masing NPWP di tempat usaha lainnya. Selesai mengisi file Excel ini, langkah selanjutnya adalah upload file Excel ini. Sebelum diupload, diubah dulu namanya sesuai dengan petunjuk penamaan file yang ada di menu e-reporting tadi, yaitu dengan format AA, BB, CC, DD, EE, FF, .xlsx. Dengan artian A diisi dengan NPWP 15 digit tanpa tanda baca, BB diisi dengan masa pajak awal yaitu April atau 04, dan CC diisi dengan masa pajak akhir yaitu April juga. DD diisi dengan tahun pajaknya yaitu 2020, EE diisi dengan kode pelaporan realisasi sesuai dengan jenis pajaknya. Untuk PPh final kodenya adalah 01 dan untuk PPh pasal 21 kodenya adalah 02. Jadi diisi dengan 01 dan terakhir FF adalah kode pembetulan. Jika diisi 00 artinya adalah laporan normal atau laporan pertama kali. Jika nanti ada kesalahan dan ingin melakukan pembetulan, maka diganti dengan 01 yang artinya adalah pembetulan laporan ke-1. Ekstensi laporannya menggunakan format Excel atau XLSX. Lakukan upload dan jika berhasil nanti akan ada notifikasi berhasil. Tanda laporan berupa nomor BPS akan muncul dan terdownload dalam bentuk file PDF. Jika Anda ingin mencetak ulang, Anda bisa lihat di halaman dashboard e-reporting insentif COVID-19 di halaman awal tadi. Selamat Anda berhasil submit laporan realisasi pemanfaatan PPh final DTP. Hanya saja masih ada satu yang bikin saya heran, yaitu di mana bagian untuk upload kode billingnya. Di PMK 44 ini dan di SE29 jelas-jelas ada instruksi untuk membuat billing atau SSP dengan cap khusus. Tetapi nyatanya saat laporan ternyata tidak diminta. Oke lah, ini sebenarnya bagus untuk wajib pajak karena tidak harus repot-repot untuk upload billing. Pada dasarnya kode billing yang dibuat wajib pajak ataupun si pemotong atau pemungut PPh sudah masuk juga di database di KPP, walaupun statusnya belum terbayar atau DTP. Saran saya tetap Anda buat kode billingnya dengan tulisan atau cap DTP dan Anda simpan dengan baik. Jika suatu waktu dibutuhkan, Anda bisa menggunakannya kembali. Terima kasih sudah mengikuti video ini sampai tuntas. Berikan komentar Anda di bawah biar saya coba membantu. Atau mungkin jika ada pengunjung lain yang sudah tahu jawabannya bisa saling untuk berkomen untuk membantu memberikan solusi. Subscribe channel ini biar nggak ketinggalan informasi pajak gratis dan share ke teman yang lain jika bermanfaat. Oke, terima kasih, tetap puasa dan salam.